Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan selamat datang kepada mahasiswa dan mahasiswi yang memprogram mata kuliah kalkulus berubah banyak. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang materi pertama pada kalkulus berubah banyak, yaitu vektor pada bidang dan ruang. Oke. Sebelum kita masuk materi sistem koordinat 3 dimensi, saya yakin bahwa Anda semua sudah membaca ya tentang kalkulus berubah banyak, tentang apa saja topik-topiknya, lalu aplikasinya. Nah, kalkulus berubah banyak ini atau KPB itu banyak diaplikasikan untuk memahami situasi nyata dalam kehidupan. Dan yang kita ketahui bahwa kehidupan kita di sini itu memiliki dimensi 3 ya. Oleh karena itu penting sekali untuk kita mempelajari terlebih dahulu sistem koordinat 3 dimensi ini. Oke, pada sistem koordinat 3 dimensi terdapat 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Di mana urutannya dapat kita tentukan menggunakan kaidah tangan kanan. Ya, misal di sini kita punya sumbu X-nya adalah yang ini, X positif maksud saya, dan ini adalah sumbu Y positif. Oke. Nah, lalu dengan menggunakan kaidah tangan kanan, ya, arah sumbu X positif ini menuju sumbu Y positif, ini ya. Oke. Itu sama dengan arah keempat jari. Oke. Dan kita bisa menentukan bahwa sumbu Z positifnya itu adalah sama dengan arah ibu jari ini. Berarti sumbu Z positifnya adalah ke sebelah sini. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah bidang XY, bidang XZ, dan bidang YZ. Nah, mungkin kalau di R2 yang kita ketahui ya, untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 itu direpresentasikan oleh sebuah garis ya. Tapi pada R3 jika kita punya Z sama dengan 0, nah itu adalah sebuah bidang ya. Jadi kalau kita punya Z sama dengan 0, itu adalah bidang dari XY ini ya, bidang XY. Sedangkan untuk X sama dengan 0, ini ya, itu adalah bidang YZ yang ini. Dan untuk Y sama dengan 0, itu adalah bidang XZ yang ini. Oke. Ketika bidang ini membagi ruang R3 menjadi 8 bagian atau dikenal dengan 8 oktan atau 8 oktan. Lalu bagaimana sih titik pada koordinat 3 dimensi? Nah, kalau kita melihat di R2 kan titik 2,3 itu berarti perpotongan antara garis X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3. Nah, untuk di koordinat 3 dimensi, titik pada koordinat 3 dimensi ini direpresentasikan sebagai perpotongan 3 bidang. Ya, sebagai contoh, titik P 2,3,5. Nah, berarti kita punya bidang X sama dengan 2, yang ini ya, bidang X sama dengan 2. Lalu bidang Y sama dengan 3, yang ini. Dan juga bidang Z sama dengan 5, yang ini. Nah, perpotongan ketiga bidang ini itu adalah satu titik sini yang kita sebut titik P 2,3,5. Selanjutnya adalah jarak antara dua titik pada koordinat 3 dimensi. Ini mungkin sudah pernah kalian pelajari semua ya. Jadi kalau kita punya titik P1 misalnya X1, Y1, Z1 dan P2 yaitu X2, Y2 dan Z2. Kalau kita ingin mencari jarak dari P1 ke P2, kita bisa mengaplikasikan teorema Pythagoras ya pada balok yang memuat titik P1 dan P2 ini. Oke, dan ini adalah formulanya ya. Jadi formula jarak pada R3. Saya rasa ini kalian semua sudah pernah tahu ya. Buktinya saya tinggalkan sebagai latihan. Silahkan dicoba. Selanjutnya adalah contoh soal. Misal saya punya P1, titik P1 adalah 2,1,5 dan titik P2 adalah min 2,3,0. Gitu ya. Kalau saya mau cari jarak P1 ke
V2, kita bisa menggunakan formula yang tadi dengan mengaplikasikan teorema Pythagoras, yaitu akar dari ini adalah delta x kuadratnya, delta y kuadratnya, dan ini delta z kuadratnya. Jadi nanti akan kita dapatkan jaraknya itu adalah akar 45, atau dalam hal ini mendekati 6,708. Selanjutnya adalah contoh soal. Soalnya adalah tentukan titik pusat dan jari-jari dari persamaan bola x kuadrat plus y kuadrat plus 3x min 4z plus 1 sama dengan 0. Nah, mungkin perlu diingat kembali bahwa kalau kita punya bola gitu ya, persamaannya bentuk umumnya adalah x min a kuadrat plus y min b kuadrat plus z min c kuadrat sama dengan r kuadrat ya. Ini dari mana sih? Oke, ini akan saya sedikit kasih penjelasan saja ya, bahwa ini merupakan aplikasi dari jarak ya. Kalau kita punya sebuah bola, berarti titik-titik yang ada pada permukaan bola itu jaraknya harus sama, yaitu r ya. Oke, lalu bagaimana cara kita mencari titik pusatnya? Lihat, ini masih bentuk implisit ya. Berarti untuk kita mencari pusatnya bisa kita bawa ke bentuk yang seperti ini ya, salah satu caranya. Nah, lalu diapakan? Nah, kita bisa mengelompokkan ya seperti ini. X kuadrat x dengan ini adalah y, ini adalah z. Nah, yang sini kunci penting adalah kita melengkapkan kuadrat. Oke, saya yakin Anda semua sudah bisa dalam melengkapkan kuadrat ya. Jadi saya anggap sudah lancar. Nah, ketika dilengkapkan kuadrat, kita akan punya bentuk persamaan bola seperti ini ya, yang akan sama dengan bentuk umum dari persamaan bola ini. Nah, ini berarti pusatnya adalah min 3/2. Oh, ini min 3/2 ya. Maaf, ini min 3/2 0 2. Lalu jari-jarinya adalah akar 21/4 ya. Lalu 4 ini keluar akar jadi 2 ya. Ini adalah pusat dan jari-jarinya. Oke, materi selanjutnya adalah vektor. Motivasi kita mempelajari vektor pada kalkulus sebuah banyak. Nah, pada kalkulus sebuah banyak kita perlu mendefinisikan vektor karena vektor merupakan alat yang dapat mempermudah kita dalam mendefinisikan persamaan untuk garis, bidang, kurva maupun permukaan pada R3. Nah, apa itu vektor? Vektor adalah sebuah kuantitas yang memiliki besar dan arah. Contohnya adalah perpindahan, kecepatan, ataupun gaya. Nah, ini adalah definisi dari vektor ya. Jadi vektor itu direpresentasikan dengan ruas garis berarah AB ya, dengan tanda panahnya seperti ini ya, dengan titik pangkal yaitu A dan titik ujung itu B. Panjang vektor itu dinotasikan dengan seperti ini ya, seperti tanda mutlak ini, dan dua vektor dikatakan sama jika memiliki panjang dan arah yang sama. Oke. Ruas garis berarah AB ya, seperti pada gambar ini disebut vektor, di mana A ini adalah titik pangkal ya, dan B ini adalah titik terminalnya atau titik ujungnya. Nah, pada umumnya vektor ini dinotasikan dengan huruf kecil dan cetak tebal seperti ini, atau bisa juga kalau kita menulis tangan kita tuliskan seperti ini ya. Vektor U, vektor V, vektor W. Vektor yang ekuivalen. Jadi kalau kita lihat di gambar ini, kita punya 4 vektor ya, vektor AB, vektor CD, vektor OP, dan vektor EF. Keempat vektor ini merupakan vektor yang ekuivalen satu dengan yang lain. Nah, vektor yang dikatakan ekuivalen itu jika memiliki panjang dan arah yang sama tanpa memperhatikan di mana titik asal yang vektor tersebut. Kita dapat tuliskan vektor AB itu sama dengan vektor CD, sama dengan vektor OP, sama dengan vektor EF, seperti ini. Selanjutnya adalah vektor posisi. Misal kita punya vektor P dan Q dengan vektor P dengan vektor PQ ini, P-nya titik pangkalnya adalah X1 yaitu Z1 dan titik ujung Q adalah X2 Y2 dan Z2. Nah, kita dapat temukan suatu vektor V yang ekuivalen dengan vektor PQ dan titik asalnya di pusat 0,0 ya, pusat koordinat. Nah, vektor V ini kita namakan vektor posisi dari PQ, di mana V-nya sama dengan P1
V2 V3 dengan komponen yaitu V1 sama dengan X1 min X2, V2 yaitu Y2 min Y1, dan V3 adalah Z2 min Z1. Ini adalah definisi formal dari vektor posisi ya. Nanti kalian bisa baca, ada di referensi yang kalian miliki juga. Selanjutnya adalah panjang vektor. Dua buah vektor dikatakan sama jika vektor posisinya identik, atau dengan kata lain, kalau kita punya vektor posisinya adalah U1, U2, U3 dan V1, V2, V3, maka dikatakan sama jika dan hanya jika U1-nya sama dengan V1, U2 sama dengan V2, dan U3 sama dengan V3. Panjang dari vektor V ya, yang sama dengan PQ ini dapat dinotasikan dengan simbol seperti ini ya, atau ini. Nah, panjang dari vektor tersebut ya, itu bisa kita gunakan menggunakan formula ini ya. Jadi panjang V sama dengan akar dari komponen jumlah kuadrat dari komponen-komponennya. Selanjutnya adalah contoh soal. Tentukan A vektor komponen dan B panjang vektor dari vektor dengan A titik asal P min 3,4,1 dan titik ujung Q min 5,2,2. Nah, ini sebenarnya sederhana sekali ya. Kita bisa dapatkan bahwa vektor V itu adalah vektor PQ dengan titik ya, dengan komponennya adalah V1, V2, V3, dan kita bisa temukan V1-nya. Ya, V1-nya, ini V2-nya, dan ini adalah V3-nya. Sehingga vektor posisinya kita dapatkan min 2, min 2,1. Nah, yang kedua adalah panjang dari vektor PQ. Nah, kita juga bisa langsung mencari panjang vektor dari V-nya ketika komponennya sudah kita punya ya. Tinggal kita akar, lalu jumlah kuadrat dari komponennya. Nanti akan dihasilkan panjangnya adalah 3. Oke, selanjutnya adalah operasi aljabar vektor. Ini sudah pernah kalian pakai juga waktu aljabar linear elementer ya. Jadi definisinya kalau kita punya U vektor dengan komponen U1, U2, U3 dan V dengan komponen V1, V2, V3 dengan K-nya itu adalah skalar. Jadi definisinya kita punya penjumlahan dan perkalian skalar dari vektor ya, seperti ini. Ini sudah kalian dapatkan sebelumnya. Selanjutnya adalah interpretasi geometri. Jadi kalau kita menjumlahkan dua vektor ya, kita punya vektor U di sini dan juga kita punya vektor V. Kalau kita ingin jumlahkan, kita bisa menggunakan geometri seperti ini ya. Ini adalah U dan ini adalah V ya, dan U plus V-nya itu kita bisa mendapatkan vektor dengan pangkal di U dan juga ujung di V. Ini adalah U plus V-nya. Dan kita juga bisa menggunakan aturan jajar genjang ya. Jadi di sebelah kanan ini yang B, kalau kita punya vektor U yang ini ya, dan V-nya itu yang ini, kita buat pangkalnya bertemu, lalu vektor U plus V kita bisa menggunakan jajar genjang ini ya, dengan U plus V-nya itu adalah diagonal ini. Nah, ini adalah U plus V-nya. Oke, apa interpretasi geometri dari perkalian skalar? Nah, perkalian skalar K dengan vektor U akan menghasilkan vektor dengan aturan. Yang pertama, jika K-nya lebih besar dari 0, ya, KU adalah vektor yang memiliki arah yang sama dengan U. Jika K-nya kurang dari 0, ya, maka vektor yang ada sini adalah vektor yang memiliki arah yang berlawanan dengan U. Nah, perhatikan juga bahwa nilai skalar K itu mempengaruhi panjang dari vektor KU. Oke, selanjutnya interpretasi geometri dari pengurangan ya. Jadi kalau kita punya dua vektor yang kita ingin kurangkan, vektor U dikurangi vektor V, itu didefinisikan sebagai U dikurangi V sama dengan U ditambah negatif dari V. Ya. Dengan vektor komponennya yaitu U min V itu adalah U1 min V1, U2 min V2, dan U3 min V3. Nah, jadi kalau kita lihat di gambar seperti ini ya, kalau kita menjumlahkan vektor U dan min V ya, itu akan sama dengan U ditambah dengan negatif V. Nah, ini adalah vektor dari U plus negatif V-nya atau U min V-nya ya. Dan juga perhatikan bahwa kalau kita punya U min V ditambah dengan V itu akan sama dengan U. Oke, kita bisa lihat dari sini.
dari geometris, atau kalau kalian membuktikan secara analitis bisa juga dengan membuat menyajikan dalam bentuk vektor komponen ya. Oke, ini adalah teorema operasi vektor ya. Operasi-operasinya ada 9 ya. Jadi misalnya U, V, W adalah vektor dan AB adalah skalar. Jadi ada 9 properties atau sifat ya. U plus V tambah U plus V itu akan sama dengan V plus U ya, dan begitu juga yang lainnya. Nah, ini saya silahkan bagi Anda untuk membuktikannya ya. Ini di buku sudah ada, dan saya rasa di aljabar linear kalian juga pernah membuktikan ini ya. Tapi nanti kalau emang ada yang bingung, kita akan bahas sama-sama pada saat nanti di kelas sinkronus ya. Soal kita punya U nya adalah 131 dan V nya adalah 470. Find the component of 2U plus 3V, U min V setengah U. Ini juga sepertinya sudah. Ini 2U plus 3V sama dengan 2. Ini menggunakan definisi perkalian skalar vektor ya. Nanti bisa kita dapatkan min 2 62 ditambah dengan 12 210. Lalu kita dapat hasilnya adalah 10 272. U min V juga sama, kita menggunakan definisi pengurangan yang telah kita tahu tadi. Dan ini kita mencari panjang dari sebuah vektor ya, setengah U. Nah, di langkah pertama kita kalikan dulu skalar setengah ke U ini, nanti kita dapatkan vektor komponennya. Lalu kita bisa gunakan menggunakan ini ya, panjang vektor, nanti ketemu setengah akar 11. Oke, selanjutnya adalah vektor satuan. Jika kita punya V nya itu tidak sama dengan 0, maka V per panjang V ya, V per panjang V itu adalah vektor satuan atau unit vektor pada direction V, pada arah V. Ini satuan pada arah V. Jadi kalau misal kita punya ini adalah V ya, berarti vektor di sini yang arahnya sama dengan V dan panjangnya 1, ini adalah vektor satuannya atau V per panjang V ya. Jadi vektor ini adalah vektor satuannya dari V. Yang kedua, the equation. Jadi V itu bisa kita tuliskan menjadi apa? Bisa kita tuliskan menjadi panjang V dikali dengan arahnya. Nah, mohon diingat-ingat bahwa ini adalah arah. Oke. Vektor satuan ini menunjukkan arah dan ini adalah panjang. Berarti suatu vektor bisa kita sajikan dalam bentuk perkalian arah dengan panjang vektornya. Oke, kita coba contoh soal. Kita punya V nya itu adalah 3I min 4C ya. Nah, kalau kita mau mengekspresikan V ini ke dalam perkalian antara kecepatan dengan arah ya, direction of motion-nya, berarti pertama kita harus cari dulu panjangnya ya, panjang V-nya. Panjang V kita bisa dapatkan menggunakan rumus panjang vektor tadi ya, 3 kuadrat plus min 4 kuadrat, atau sama yang sebelah ini kita punya, berarti panjang vektornya adalah 5. Lalu arahnya gimana? Kalau arahnya berarti kita harus cari vektor satuannya, yaitu V per panjang dari V. V nya kita punya 3I min 4C ya, dan panjangnya itu adalah 5. Berarti arahnya itu kita punya 3 per 5I min 4 per 5C. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah titik tengah ruas garis. Jadi kalau kita punya ruas garis gitu ya, kita bisa menemukan titik tengahnya atau midpointnya. Bagaimana caranya? Misal kita punya P1 adalah X1 Y1 Z1 dan P2 adalah X2 Y2 Z2. Nah, berarti titik tengahnya dari P1 P2 ini ya, dari segmen ini itu adalah X1 plus X2 per 2, Y1 plus Y2 per 2, dan Z1 plus Z2 per 2. Nah, ini adalah interpretasi geometrinya dari titik tengah ya, dan cara mencari tadi hubungannya. Oke, sini OM, kita punya vektor OM ini akan sama dengan OP1 ya, ditambah dengan setengah P1 P2 ya. Mengapa? Kita pakai penjumlahan dari vektor ya.
bahwa OM itu adalah OP1 ditambah dengan P1M, atau P1PM ini kan adalah setengah ya dari P1 P2. Oke, sehingga nanti kita dapatkan OP1 ditambah setengah ini adalah OP2 dikurangi OP1. Oke, dari penjumlahan vektor lagi yang ini, dari penjumlahan vektor ini dan ini, sehingga kita dapatkan OM itu adalah setengah OP1 ditambah OP2, atau kita bisa dapatkan ini adalah komponennya ya. Selanjutnya adalah vektor, soalnya adalah contoh soal. Nah, tentukan arah dari P1 P2 dan titik tengah ruas garis P1 P2 di mana P1 nya adalah ini dan P2 nya adalah ini. Misal V ini adalah P1 dan P2 ya. Berarti kita cari V-nya. V-nya itu berarti kan kita tulis P2 min P1 ya, atau nanti bisa kalian ketemu hasilnya itu adalah 3i plus 4j min 5k. Nah, ini adalah vektor dari V-nya. Lalu bagaimana untuk menentukan arah? Kita cari dulu panjangnya. Berapa panjangnya? Ya kalian cari ya, 9, 16, 25, sehingga hasilnya nanti kita punya ini 5 akar 2 ya. Kita coba dicek ya. Berarti arahnya adalah vektor satuannya itu V panjang V, atau kita bisa tuliskan menjadi 3 per 5 akar 2 I plus 4 per 5 akar 2 Z plus, atau minus ya, minus 1 per akar 2K. Nah, ini adalah arahnya. Lalu titik tengahnya, nah titik tengahnya kita tinggal menggunakan tadi aja ya, 2 min 1 bagi 2, 5, ini adalah titik tengahnya ya. Mungkin kalian semua sudah bisa lah titik tengah. Oke, ini yang terakhir yaitu latihan soal. Nanti dicoba ya. Semoga kalian bisa semua. Oke, mungkin cukup untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.